Kembali di kabar siang pemirsa, pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia terbakar. Sempat terdengar ledakan saat peristiwa terjadi. Beginilah kondisi saat smelter PT Freeport Indonesia terbakar. Di atas lagi. Sempat terdengar suara ledakan saat api berkobar hebat. Peristiwa kebakaran yang bermula terjadi menjelang jam 6 sore ini membuat panik seluruh karyawan. Tim tanggap darurat PT FI bergerak cepat untuk menangani dan berusaha memadamkan api. Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, mengkonfirmasi bahwa kebakaran terjadi di pabrik asam sulfat smelter PT FI. Smelter PT Freeport Indonesia di Gresik baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 23 September 2024 lalu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Habib, TV One mengabarkan. Kami ajak Anda langsung memantau kondisi terkini pasca kebakaran pabrik asam sulfat di smelter PT Freeport Indonesia dengan rekan Farah Manhilah di Gresik, Jawa Timur. Farah? Dan pemirsa, ini adalah kondisi kebakaran yang terjadi pada Senin pukul 17.45 di fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant di smelter PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia pun telah melakukan evaluasi penyebab dari kebakaran ini. Seluruh karyawan pun diinformasikan dalam kondisi selamat, tidak ada yang terluka. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di TKP pasca terjadinya kebakaran? Kita akan tanyakan kepada rekan Farah Manhilah langsung dari TKP. Farah, bagaimana kondisi kebakaran saat ini? Iya, Rendra dan juga pemirsa, memang pasca kebakaran yang terjadi di wilayah smelter PT Freeport Indonesia kemarin sore sekitar pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, ini memang sudah berhasil dipadamkan pada malam hari. Pihak manajemen PT Freeport Indonesia telah melakukan sejumlah upaya untuk melakukan pemadaman, dan informasi yang kami dapatkan ini memang titik lokasi unit yang terbakarnya adalah fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant di smelter PT Freeport Indonesia. Akibat dari peristiwa kebakaran ini, pemirsa, tidak ada korban jiwa maupun korban luka, dan seluruh karyawan ini telah dipastikan aman, bahkan tidak ada satupun laporan karyawan yang mengalami cedera berdasarkan informasi dari PT Freeport Indonesia. Sementara informasi yang beredar juga, pemirsa, ini sebelum kebakaran terjadi memang sempat terdengar dua ledakan yang terdengar hingga di radius 10 km. Dan informasi yang kami dapatkan dari PT Freeport
Freeport Indonesia memang saat ini tengah dilakukan sejumlah upaya investigasi untuk meninjau dan mengetahui apa kira-kira penyebab utama dari kejadian kebakaran ini, dan PT Freeport Indonesia saat ini juga sedang melakukan asesmen kerusakan termasuk evaluasi dampak terhadap rencana peningkatan kapasitas operasi dari PT Freeport Indonesia. Dan bisa saya gambarkan di lokasi area gerbang utama Java Integrated Industrial Port Estate atau JIP di wilayah Gresik, Jawa Timur ini, pemirsa, memang semuanya sudah berjalan normal, termasuk dari sistem penjagaan di gerbang utama pos. Kendaraan yang masuk keluar ini juga sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Kami masih menunggu informasi resmi dari PT Freeport Indonesia terkait penyebab kebakaran dan hal-hal apa saja yang dilakukan untuk mencegah atau mengantisipasi kejadian serupa terjadi. Demikian informasi dari wilayah Gresik, Jawa Timur, Rendra. Terima kasih Farah Manil, informasi langsung dari Gresik, Jawa Timur. Lalu apa pemirsa yang menjadi penyebab kebakaran di fasilitas pemisahan gas bersih atau gas cleaning plant di smelter PT Freeport Indonesia? Kami ajak Anda berdialog bersama dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia dengan Bapak Tony Wenas. Selamat siang, Pak Tony. Selamat siang. Baik, Pak Tony bisa dijelaskan? Baik, Pak Tony, bisa dijelaskan bagaimana kronologi terjadinya dari ledakan, Pak Tony? Jadi memang itu di sekitar pukul 17.35 tim kami sudah siap untuk memasukkan konsentrat ke dalam furnace sehingga dilakukan pengecekan. Dan didapati bahwa ada fan yang belum berfungsi sehingga dilakukan pengecekan langsung ke lapangan, ya. Dan di situ kemudian terlihat ada api kecil yang di sekitar gas cleaning plant, ya. Dan akhirnya tim memeriksa langsung. Sampai ke situ api sudah mulai membesar dan kemudian terjadi ledakan sehingga akhirnya semuanya menghindar dan keluar dari area tersebut dan lakukan evakuasi ke tempat yang aman. Setelah itu dalam beberapa saat kemudian langsung tim emergency response team itu diaktifkan beserta tim safety, dan selanjutnya memang merespons untuk datang ke lokasi kejadian beserta dengan truk pemadam kebakaran, ya, damkar yang dari internal Freeport untuk ke lokasi tersebut berusaha memadamkan api. Dan setelah beberapa waktu tim safety dan security kemudian menyisir area tersebut, memastikan bahwa semua karyawan tidak ada di lokasi tersebut. Dan api memang membesar sehingga membutuhkan juga bantuan dari pihak-pihak lain. Dalam hal ini ada damkar dari Gresik, damkar dari Pemkot Surabaya, dan juga dari Petrokimia Gresik, dan juga dari Maspion. Sehingga akhirnya kemudian terjadi api bisa di-contain, ya, maksudnya ditangani, dan baru sekitar kira-kira jam 10.30 malam api kemudian berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan, begitu. Baik, Pak Tony, dari hasil investigasi sementara yang telah dilakukan oleh PT Freeport ini, sudahkah diketahui, Pak, dari penyebab terjadinya ledakan tersebut, Pak? Jadi memang yang pertama-tama kita lakukan adalah kita pastikan bahwa karyawan semuanya aman, selamat, tidak ada yang cedera, dan juga yang langsung kita tangani adalah apakah ada dampaknya, dan ternyata tidak ada dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar maupun lingkungan, tidak berdampak. Dan sekarang begitu kita sudah bisa mengakses tempat tersebut, baru kita kemudian lakukan investigasi. Dan ini memang masih memerlukan waktu, yaitu investigasi pertama adalah apa kira-kira penyebab kebakaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah asesmen mengenai jenis kerusakan, bukan hanya nilainya saja, tapi bagaimana dampaknya terhadap rencana peningkatan kapasitas produksi ke depannya, ramp up. Dan kemudian juga kita melakukan juga mereview kembali bersama-sama dengan EPC kontraktor kita, Chiyoda, dan juga equipment manufacturer dari beberapa peralatan yang ada di tempat tersebut, untuk dilakukan kajian bersama bagaimana supaya agar hal ini tidak terjadi lagi di kemudian hari, dan di manalah titik
titik kelemahannya atau apa yang menjadi penyebab dari kebakaran tersebut. Demikian. Baik. Pak Tony, ini mengenai dampaknya, apakah ada dampak mengenai dampak dari asam sulfat ini Pak yang jadi terjadinya ledakan tersebut Pak? Jadi kalau dampak ke operasi tentu saja berdampak kepada operasi. Karena apa? Pada saat kita memasukkan konsentrat ke dalam furnace, kemudian terjadi gas buangan yang merupakan SO2, dan SO2 ini harus dibersihkan, dibersihkan untuk kemudian diproses lebih lanjut menjadi H2SO4 atau asam sulfat. Sehingga apabila ini kemudian proses tersebut tidak bisa dilakukan, tentu saja di furnace-nya juga belum bisa dilakukan karena tidak mungkin kemudian gas SO2 itu terbuang keluar. Baik. Jadi itu harus dibersihkan dan dijadikan asam sulfat, baru kemudian bisa digunakan untuk kegunaan lain. Demikian. Baik. Pak Tony, lalu bagaimana dengan antisipasi dari peristiwa seperti ini Pak untuk nanti ke depannya? Itulah maka yang tadi saya sampaikan bahwa kami mereview kembali seluruh proses produksi, seluruh rangkaian proses produksi ini, bukan hanya yang terjadi di gas cleaning plant ini, tapi seluruh rangkaian proses produksi sekali lagi. Walaupun sudah kami lakukan sejak Januari tahun 2024 ini, yaitu proses commissioning-nya itu melalui tahapan-tahapan review dari seluruh proses produksi, kemudian mulai Juni setelah konstruksi commissioning-nya semua selesai, mulai bulan Juni tahun 2024 ini kita sudah melakukan yang namanya trial and error, mencoba semuanya dan telah berfungsi dengan baik. Namun memang musibah ini terjadi sehingga kami perlu sekali lagi melakukan review atas seluruh proses produksi ini bersama dengan pihak EPC kontraktor dan pihak-pihak terkait lainnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Terima kasih atas informasinya.